Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan dari adanya channel ini. Dan buat teman-teman yang masih berjuang dalam tes SKB, tetap semangat ya, meskipun mungkin tinggal separuh ya, atau mungkin tinggal seperempat nih yang belum tes. Tetap semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah sukseskan, Allah beri hasil yang terbaik untuk usaha kalian semuanya. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman ya, hasil yang terbaik ini hasil yang terbaik menurut Allah. Nah, jadi kalaupun pada akhirnya nanti teman-teman lulus ataupun belum lulus di kesempatan ini, yakin bahwa kedua hasil ini adalah hasil yang terbaik dari Allah yang akan memberikan hikmah di kemudian hari. Jadi apapun hasilnya tetap semangat ya teman-teman. Yang belum tes semangat, berjuang, tetap belajar, tetap perkuat usaha kita dengan doa, dan tentunya tetap semangat ya. Kali ini aku masih mau membahas tentang FR, dan kali ini aku mengambil tema tajwid. Kenapa tajwid? Nah, aku yakin nih teman-teman semuanya sudah mahir ya kalau untuk materi tajwid. Nah, di sini aku sengaja mengambil tema ini karena ya aku sendiri merasa kurang begitu paham dengan tajwid ini dan masih perlu banyak belajar. Nah, jadi sini sebagai sarana belajar ya teman-teman. Mungkin teman-teman membutuhkan materi ini. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang tajwid ini. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita ke materinya. Tentang tajwid ya. Di sini ada qalqalah kubro, kemudian ada tentang idhar, kemudian ada idhar, ikhfa, ini tentang nun sukun atau tanwin ya. Kemudian ada mat badal, ada beberapa hukum mat, kemudian ada ada mim sukun, kemudian ada gharib dan nakal, kemudian ada ismam, imalah ya. Kita berangkat dari sini ya teman-teman, kita coba bedah satu persatu dari FR ini. Oke, pertama di sini aku ngambil materi tentang gharib dan muskilat. Pembahasan tentang gharib dan muskilat berkisar tentang bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tulisannya dan bacaan-bacaan yang harus berhati-hati ketika membacanya. Banyak lafal dalam ayat-ayat Al-Quran yang aneh bacaannya. Maksudnya aneh adalah ada beberapa bacaan tulisan di dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah aturan membaca yang umum atau yang biasa berlaku dalam kaidah bacaan bahasa Arab. Gharib artinya asing. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan yang asing. Asing di sini diartikan sebagai bacaan yang tidak sebagaimana biasanya. Jika tidak dipelajari secara baik, dikhawatirkan akan salah dalam membacanya. Muskilat merupakan bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya terdapat perbedaan. Pembelajaran tentang muskilat ini ditunjukkan agar dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan. Nah teman-teman, menurutku bahasan gharib dan muskilat ini cukup menarik karena aku punya pengalaman yang gimana gitu tentang gharib ini. Nah, dulu waktu kuliah itu kalau nggak salah ada tes untuk apa gitu. Nah ya, salah satu tesnya itu membaca Al-Quran dan disuruh menyebutkan disuruh melafalkan hukum bacaan dari salah satu dari jenis gharib ini teman-teman. Nah ketika itu aku tidak lulus tes. Nah salah satunya adalah karena ketika itu aku tidak bisa melafalkan hukum bacaan dari salah satu gharib ini. Bayangkan sudah duduk di bangku kuliah tapi belum bisa melafalkan atau belum begitu paham tentang gharib dan muskilat ini. Dan ya, tapi ada hikmahnya sih teman-teman ketika itu. Dari aku mengikuti tes itu meskipun aku tidak lulus, jadi aku tahu oh ternyata ada gharib dan muskilatnya. Sebenarnya ini sudah dipelajari di bangku SMA ya teman-teman, tapi karena mungkin akunya yang kurang menyerap materi atau apa, jadi kurang begitu masuk. Nah alhasil jadi kurang begitu memahami tentang materi ini. Dan ya
kita ambil hikmahnya saja. Ketika itu meskipun nggak lulus, jadinya aku belajar lebih lagi tentang materi ini. Oke, mungkin teman-teman punya pengalaman juga nih tentang bacaan gharib, bisa komen di bawah. Oke, kita next ya. Jenis-jenis huruf. Nah, di sini jenis-jenis huruf ini ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada saktah. Nah, ini kalau saktah ini sudah cukup umum ya, teman-teman, karena biasanya di dalam Al-Qur'an itu kalau ini misalkan bacaan saktah itu ada tandanya. Yang ini berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Tujuannya adalah untuk meluruskan arti dari ayat yang sedang dibaca. Dalam Quran, kalimat yang mengandung saktah biasanya ada tanda sin atau tanda saktah. Menurut Imam Hafs, hanya ada 4 saktah dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Kahfi ayat 1-2, kemudian surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian sajadah. Nah, ada tanda-tanda ayat tertentu dalam Al-Quran yang jika dibaca disunahkan bagi yang membaca dan mendengarkannya untuk melakukan sujud atau tilawah. Untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Ayat-ayat sajadah tersebut tersebar di beberapa surat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sajadah ada di surat, nah ini untuk surat-suratnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Intinya ketika kita menemukan ayat sajadah, ada surat sajadah ini, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah. Namun kita juga dapat menggantikan sujud ini dengan membaca tasbih ya teman-teman. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita bisa menggantikannya sebanyak 3 kali. Kemudian lanjut, nah ini dia. Imalah adalah sebuah teknik pembacaan fathah yang miring ke kasroh. Imalah terdapat dalam surat Hud ayat 41 pada kata majreha, bunyi ro dibaca re. Re untuk remote, sehingga menjadi majreha. Nah, ya teman-teman, jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu, itu sebenarnya itu adalah mat tabi'i teman-teman, majroha gitu. Nah, karena ini adalah salah satu dari jenis gharib yaitu imalah. Nah, itu re-nya itu ro-nya itu tidak dibaca ro tetapi dibaca re. Oke, kemudian lanjut ke ismam. Adalah teknik menampakkan doma yang terbuang dengan isyarat bibir. Ismam berada pada kata lata mamna pada surat Yusuf ayat 11. Cara baca ismam yakni kata lata mamna dibaca lata manuna. Kata nu yang menjadi tambahan hanya diisyaratkan dengan gerakan bibir ditambah mencucu tanpa suara. Jadi suara yang kedengaran hanya lata manna. Nah, jadi di sini titik poinnya adalah gerakan bibir ya teman-teman. Ketika kita mengucapkan lata manna, itu kita posisi bibir kita itu mancung ke depan ya. Lata manna, ketika man itu bibir kita monyongkan ke depan. Nah, sebenarnya itu kan ada manuna gitu. Nah, kata nu itu diganti dengan isyarat bibir ya teman-teman. Jadi prakteknya itu adalah lata mana. Nah, jadi mancung ke depan gitu. Ketika tes dulu aku bacanya cuma lata mana gitu. Nah, jadi ya jelas nggak lulus. Oke, kita lanjut ke nakal. Nakal adalah teknik memindahkan simbol atau baris kasroh pada huruf hamzah ke huruf lam. Dapat dilihat pada surat Al-Hujurat ayat 11 pada kata bi'salismu. Pada kata ismu terdapat 2 hamzah wasol, hamzah yang tidak terbaca di tengah kalimat, yakni hamzah pada al-ta'rif daismu, salah satu dari 10 kata benda yang berhamzah wasol yang mengapit lam sehingga menjadi tidak terbaca dikala sambung dengan kata sebelumnya. Kata tersebut dibaca bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Di antara manfaat bacaan nakal ini adalah untuk memudahkan pembacaan. Nah, karena ini bacaan nakal yang seharusnya dibaca bi'sal ismu itu menjadi bi'salismu. Nah, lebih mudah diucapkan ya teman-teman daripada yang bacaan sesungguhnya. Oke, kemudian lanjut ke tashil. Tashil yakni teknik meringankan hamzah kedua dari 2 hamzah yang beriringan dengan bunyi leburan hamzah dengan alif.
terdapat dalam surat Fussilat ayat 44 yang berbunyi jami. Berdasarkan tulisan tersebut, bacaan seharusnya berbunyi jamiyu. Untuk bacaan ini hamzah pertama dan kedua bacaannya agak diringankan ketika bertemu dua hamzah kotok yang berurutan cara bacanya terasa berat, maka bacaan seperti ini bisa meringankan. Nah, kalau sekilas kita kan bacanya ini jamiyu ya teman-teman, tapi karena ini adalah bacaan tasyil, itu dirubah menjadi jamiyu. Hamzah yang kedua itu diringankan. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk lebih memperjelas, teman-teman bisa belajar di kotak-kotak ini ya teman-teman. Tasyil itu jamiyu, bunyi hamzah yang kedua diringankan. Kemudian nakel itu dikata bi'salismu, bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu, itu nakel. Kemudian imalah majreha, bukan majroha tapi majreha, itu imalah. Kemudian ismam lata manna. Nah, jadi manna itu memonyongkan, jangan lupa bibirnya dimonyongkan ya. Oke, kita next. Nah, ini dia latihan soalnya ya teman-teman. Oke, dari yang nomor pertama. Jadi di sini nanti aku bacakan soalnya, kemudian teman-teman simpan jawabannya di selembar kertas misalnya. Kemudian nanti di halaman berikutnya dapat teman-teman koreksi bagaimana hasil dari jawaban kalian. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Di bawah ini yang merupakan bacaan imalah adalah, oke teman-teman pilih yang A, B, C, atau D. Fokus langsung di kalimat-kalimatnya ya. Kalau di yang pertama ini majreha. Nah, majreha ini apa? Kemudian lata manna itu apa? Kemudian itu apa? Dan selanjutnya. Oke, nomor 2, bacaan ismam terdapat dalam kalimat. Oke, teman-teman baca sendiri kemudian cari ya. Fokus kata kuncinya, ismam itu apa. Kemudian nomor 3, di bawah ini adalah bacaan saktah kecuali. Nah, saktah tapi di sini tidak ada tandanya ya teman-teman. Coba teman-teman cari mana yang saktah. Kemudian nomor 4, bacaan tashil terdapat dalam kalimat tashil. Oke, teman-teman cari ya. Oke, kemudian lanjut ke nomor 5. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kalimat di atas merupakan bacaan tashil, nakel, saktah, atau imalah. Oke, sudah teman-teman simpan ya jawabannya. Kita next ke kunci jawaban. Oke, untuk nomor 1, imalah. Nah, imalah ini ya teman-teman. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, jawabannya A ya teman-teman. Kemudian nomor 2, bacaan ismam. Qalu ya abana malakala ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, jadi ini ya teman-teman, la ta'manna. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Itu yang bacaan saktah kecuali ya. Itu jawabannya B, A, C, D itu saktah. Itu di bacaan waqila man roq. Waktu man itu berhenti 2 harokat tanpa bernafas. Kemudian yang C, mimmarqadina hadza. Nah, jadi berhenti di huruf na 2 harokat tanpa bernafas. Kemudian nomor 4, bacaan tashil terdapat dalam kalimat A ya teman-teman. Jamiyu wa arabi. Nah, hamzah yang kedua itu dibaca ringan. Kemudian yang nomor 5, kalimat di atas merupakan bacaan nakal ya teman-teman. Ini yang bagian bi'salismu. Baik teman-teman, kita lanjut ke hukum berikutnya. Di sini akan belajar hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini sudah sangat familiar ya teman-teman semestinya. Hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. Yang pertama izhar,
halki, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, dan yang terakhir itu adalah iklab. Izhar itu hurufnya ada 6, alif, ha, kho, ain, khoin, dan ha. Nah, contohnya, untuk cara membacanya, izhar halki itu jelas dan terang ya teman-teman. Man amana, nun sukun bertemu alif. Man amana. Kemudian min khilin, min khilin. Nah, jelas, tidak ada dengung-dengungnya sama sekali. Kemudian man huwa, min alaq, min hadid, man khaffat. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Kemudian idgham bi gunnah itu biasanya disingkat dengan yanmu, ya, nun mim waw. Itu cara membacanya masuk dan dengung. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya biasanya itu ada Al-Qur'an yang di huruf setelah nun atau tanwinnya itu bertanda tasydid, ada juga Al-Qur'an yang tidak teman-teman. Jadi hati-hati ya. Itu contohnya famai, famai. Kita masuk bacaan nun sukunnya ini masuk ke huruf ya, kemudian didengungkan. Famai ya'mal, famai ya'mal, innafa, innafa'ati, innafa'ati, mimma, miwali, miwali. Nah, masuk kemudian didengungkan. Kemudian untuk huruf bila gunnah itu la sama ro, masuk tanpa dengung ya teman-teman. Nih contohnya, mil ladunka, mil ladunka. Nah, kemudian khairul laka, jadi masuk tanpa didengungkan. Ini kemudian untuk idgham bi gunnah ini ada pengecualian ya teman-teman, dimana idgham bi gunnah ini apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dalam satu kata. Nah, seperti ini misalnya, fit dunya, sin wa nun, bun ya nun, in wa nun. Nah, itu hukum bacaannya bukan idgham bi gunnah lagi, tidak dibaca masuk dan dengung, tapi berubah menjadi izhar wajib, dimana cara membacanya itu jelas. Nah, ini kalau kita lihat kan sebenarnya ini idgham bi gunnah ya, nun sukun bertemu ya. Nah, tapi karena ini nun sukun bertemu ya-nya ini dalam satu kata, jadi dia tidak masuk ke dalam hukum idgham bi gunnah, tetapi masuk ke izhar wajib, dimana cara membacanya harus jelas. Fit dunya, bukan fit dunya, tapi fit dunya, sin wa nun, bun ya nun, dan in wa nun. Ini hanya ada 4 ya teman-teman. Kemudian lanjut ke ikhfa. Nah, ikhfa ini porsi hurufnya paling banyak ya dibandingkan hukum-hukum yang lain, yaitu ada 15 huruf, dan itu pun di sini pembagiannya menjadi 3. Itu ada ikhfa kubro atau ikhfa akrob, ada huruf tal, maaf, ada huruf ta, dal, dan to. Kemudian ikhfa sugro atau ikhfa abu'ad, itu ada qaf dan kaf. Kemudian huruf ikhfa usto atau ikhfa ausat, itu ada sa, jim, zai, sin, shin, shod, dot, do, dal, dan fa. Nah, di sini yang membedakan itu kalau ikhfa akrob itu makhrajnya itu dekat dengan nun ya teman-teman. Kemudian kalau sugro itu makhrajnya jauh dari nun, qaf, kaf itu ada di tenggorokan ya. Kemudian kalau untuk wusto itu makhrajnya berada di tengah-tengah, tidak jauh dan juga tidak dekat. Ini menentukan tingkat kesamarannya antara nun ke ng ya. Eng, bunyi nun dengan bunyi eng. Nah, kita ke contoh. Kalau untuk ikhfa kubro itu min tilqai, min tilqai sa'idan thayyiba,
min dunihi. Kemudian untuk ikhfa sugro, qaulan karima, qaulan karima min qibalihi. Kemudian untuk ikhfa wusto, an sholatihim yauma idzin zurqa, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu ada iklab, itu hanya ada satu huruf, yaitu huruf ba. Cara membacanya membalik atau mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim. Iklab, cara membacanya membalik atau mengganti bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim. Contohnya sami'an basira. Nah, seharusnya kalau kita baca tanpa bacaan iklab ini kan sami'an. Nah, kan sulit ya teman-teman. Jadi ini hukumnya iklab. Jadi ngan yang awalnya nunsuk, yang awalnya tanwin ini dibalik atau diganti dengan mim. Sami'an basira. Oke, ini terkait tentang nun sukun atau tanwin. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, aku bacakan, kemudian teman-teman jawab dan nanti dicocokkan ya jawabannya di slide berikutnya. Nomor 1, sayasla narong datalahab. Hukum bacaan pada kata yang bergaris bawah, maaf di sini tidak ada garis bawahnya, pada kata di samping gitu ya, adalah idzhar halqi, idgham biguna, idgham bila guna, atau ikhfa hakiki. Coba silahkan dijawab teman-teman. Kemudian nomor 2, fi jidha hablum mim masad. Ada hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam ayat tersebut? A. Idgham bihunah dan idgham bihunah, idgham bihunah dan idgham bilahunah, ikhfa hakiki dan iklab, idgham bihunah dan ikhfa hakiki. Silahkan teman-teman dijawab. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin terdapat pada kalimat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil inna syani'aka huwal abtar idza jaa nasrullahi wal fath innal insana lafi khusr. Silahkan dijawab. Kemudian kita next ke nomor 4. Berikut ini merupakan huruf-huruf yang dimiliki hukum bacaan idzhar halqi kecuali A. Ha dan hamzah, kemudian kha, ain, kemudian ha dan ain, kemudian ro dan lam. Lanjut nomor 5. Wa arsala alaihim toiron ababil. Hukum bacaan pada kata yang bergaris bawah adalah hukum bacaan pada kata di samping, pada kalimat di samping adalah idzhar halqi, idgham biguna, iklab, ikhfa hakiki. Kemudian nomor 6, di antara contoh berikut ini manakah yang termasuk hukum bacaan ikhfa hakiki? Faja'alahum ka'asfim ma'kul walam yakul lahu kufuwan ahad min syarril waswasil khannas fasholli li rabbika wanhar. Nomor 7, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Nun sukun bertemu ro dibaca idgham biguna, tanwin bertemu nun dibaca iklab, tanwin bertemu shad dibaca ikhfa hakiki, tanwin bertemu ba dibaca ikhfa hakiki. Kemudian nomor 8, kalla layum badanna fil hutomah, kalla layum badanna fil hutomah. Hukum bacaan yang ada pada kalimat di samping adalah idzhar halqi, idgham biguna, iklab, ikhfa hakiki. Nomor 9, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Hukum bacaan yang terdapat dalam ayat di samping adalah idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, iklab,
dan ikhfa hakiki. Dia nomor 10, ayah sabu alayaqdira alaihi ahad. Sebutkan hukum bacaan yang ada pada ayat di samping. Idgham bihunnah dan idzhar halqi, idgham bila hunnah dan idgham bihunnah, iqlab dan idgham bihunnah, atau idgham bila hunnah dan ikhfa hakiki. Kita lihat jawabannya ya teman-teman. Untuk nomor 1 itu D, ikhfa hakiki. Kemudian nomor 2 A, idgham bihunnah dan idgham bihunnah. Kemudian nomor 3 D, nomor 4 D, nomor 5 A, nomor 6 C, nomor 7 C, nomor 8 C, nomor 9 A, nomor 10 B. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa cek di halaman pembahasan tadi ya. Kita lanjut ke hukum berikutnya. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.